Saya angkat topi terhadap sikap tegas dan cepat TNI dalam mengeksekusi keterlibatan anggotanya. Nggak butuh waktu lama bagi mereka untuk menonaktifkan 2 anggotanya yang terlibat kasus ini. Mungkin sebagai catatan buat selegram seperti Rahel dan juga selegram-selegram yang lain. Bahwa Anda boleh punya pengikut jutaan, ratusan juta atau bahkan miliaran pengikut. Tapi hukum tetaplah berada di atas Anda. Anda melanggar, maka Anda akan ditindak. Jadi bukan berarti kemudian seorang selebgram, sehebat apapun, setenar apapun, ketika melanggar akan ada pengecualian. Nggak boleh seperti itu. Kenapa harus presiden yang ngomong sih? Kenapa nggak langsung bergerak ketika ada info? Apalagi kalau kemudian minta presiden turun tangan, kejauhan masalah itu. Halo sobat, jumpa lagi di program The Editors Media Indonesia. Patut kita ingat bahwa pandemi COVID-19 masih jauh dari usai. Kalau kemudian saat ini secara statistik ada penurunan kasus, bukan berarti kita harus lalai, harus abai terhadap protokol kesehatan. Tetap wajib kita laksanakan. Apalagi kalau kemudian mempermainkan aturan demi konten di media sosial, nggak banget deh. Seperti yang dilakukan oleh Rahel Fenya. Rahel dituding kabur dari Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara, usai pulang liburan dari Amerika Serikat. Nggak tanggung-tanggung, dia nggak sendirian karena ada kekasihnya dan juga manajer. Yang menyedihkan adalah isu tidak sedap bahwa perilaku tidak patut Rahel ini dibantu 2 anggota TNI yang berinisial IG dan FS. Bahkan dalam perkembangannya, anggota TNI yang membantu kaburnya Rahel sudah dinonaktifkan pada 14 Oktober dari Satgas Komando Tugas Gabungan Terpadu. Polisi militer pun turun tangan untuk memeriksa mereka. Padahal aturan WNI harus menjalani isolasi mandiri usai bepergian dari luar negeri sudah jelas harus dipatuhi. Secara singkat, kronologi Rahel Fenya kabur dari karantina berawal saat dirinya bersama sang kekasih dan manajer masuk karantina di Wisma Atlet Pademangan. Ia dibantu oknum TNI berinisial FS. Namun baru 3 hari mereka justru keluar dengan mudahnya. Selain kabur dari karantina, Rahel juga menggunakan fasilitas yang seharusnya tidak ia dapatkan, yaitu menjalani karantina di Wisma Atlet Pademangan. Yang luar biasa justru terjadi. Bantuan yang diberikan kepada Rahel itu gratis, tis. Artinya nggak ada imbalan. Nggak ada imbalan yang diterima oleh anggota TNI tersebut. Luar biasa banget baiknya. Tapi baiklah, kita nggak boleh menduga-duga sampai betul-betul ada fakta yang bicara. Kalau TNI bergerak cepat, begitu mendapatkan info tidak sedap. Sementara aparat kepolisian masih mengumpulkan berbagai info untuk akhirnya memanggil Rahel dan kawan-kawan untuk diperiksa di Polda Metro Jaya. Kamis 21 Oktober 2021. Sebelumnya, tak kurang dari Kapolda Metro Jaya, Irjen Muhammad Fadil Imran dengan tegas mengatakan akan mengusut tuntas kaburnya Rahel dari Wisma Atlet. Kapolda menegaskan tidak akan pandang bulu terhadap siapapun yang melanggar aturan, siapapun yang melanggar protokol kesehatan, termasuk karantina itu tadi. Bagi saya sangat mengapresiasi ketegasan Kapolda Metro Jaya. Pasalnya, kalau kasus ini didiamkan atau bahkan dibuat seperti nggak ada masalah, bisa jadi presiden buruk. Bisa jadi memicu masyarakat makin tidak percaya terhadap langkah aparat keamanan. Sebab Rahel bukan cuma seorang seleb biasa. Rahel adalah seorang selebgram yang punya pengikut segudang. Kalau dia bisa seenak hatinya mempermainkan aturan, berarti kami juga boleh dong. Anda juga bisa. Nah itulah yang harus dijaga, jangan sampai terjadi. Kira-kira begitulah yang memang yang mungkin akan ada di benak mereka kalau tidak serius dalam penanganan masalah ini. Terlebih, dalam kasus ini ada hal-hal yang sebetulnya bisa membuat kita geleng-geleng kepala seperti nggak percaya. Begini. Rahel harusnya kan dikarantina selama 5 hari di hotel berbayar. Ya sebagai orang yang duitnya segambreng, ya tentu saja dia harus di hotel berbayar, bukan di Wisma Atlet. Itu memang aturannya begitu.
Sekali lagi hotel berbayar, bukan di Wisma Atlet. Sebab dia dikategorikan wira swasta yang melakukan perjalanan bukan atas alasan kenegaraan. Lagian mana ada sih piknik alasan kenegaraan? Nah ini kok baru 3 hari udah kabur. Piye toh mbak, buat tenang sedikit, nyantai lah. Kan nggak jadi rame begini, sampean ini loh. Wisma Atlet hanya diperbolehkan bagi pekerja migran Indonesia yang baru tiba di tanah air, pelajar atau mahasiswa setelah bersekolah di luar negeri, dan pegawai instansi pemerintahan. Mbak Rahel kan bukan PNS, Mbak Rahel kan seleb. Mosok ke Wisma Atlet, ngisin-ngisin ya. Ancaman pidana terhadap mereka juga nggak main-main loh bagi yang melanggar. Karena dianggap sudah melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan. Seperti ditegaskan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, Senin 18 Oktober 2021. Dalam pasal 14 Undang-Undang Kekarantinaan menyebutkan bahwa setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dapat dipidana penjara paling lama 1 tahun ditambah denda 100 juta rupiah. Begitu saudara-saudara. Kalau soal denda 100 juta, kecil buat Rahel sih. Saya yakin langsung terpenuhi. Apalagi dengan pengikut 6,7 juta orang. Dia tentu sangguplah membayar denda, ya kalau cuma 100 juta sih. Mbak Rahel ini kan seorang selebgram yang kerap mengendorse sebuah produk. Pokoknya untuk membuat endorse sebuah produk, berdigit-digit lah bayarannya. Saya nggak tahu persis berapa, tapi digitnya tuh banyak banget. Tentu bagi seorang selebgram seperti dia, bayarannya memang menggiurkan. Hanya saja, kalau toh gara-gara kasus ini pengikutnya berkurang sebanyak 56.436, wah itu sih nggak banyak pengaruh, masih kecil. Saya angkat topi terhadap sikap tegas dan cepat TNI dalam mengeksekusi keterlibatan anggotanya. Nggak butuh waktu lama bagi mereka untuk menonaktifkan 2 anggotanya yang terlibat kasus ini. Coba kita simak sedikit ke belakang. Kasus ini terungkap pada 11 Oktober 2021 yang lalu. Ketika itu beredar tangkapan layar yang berisi pengakuan petugas di Wisma Atlet terkait kehadiran Rahel V-nya di Wisma Atlet sana. Kemudian pada 13 Oktober 2021, Kapendam Jaya Kolonel Herwin BS membenarkan kaburnya Rahel dari kewajiban karantina yang celakanya dibantu anggota TNI. Kemudian pada 14 Oktober 2021, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi meminta aparat memberikan sanksi kepada Rahel dan oknum TNI. Barulah 21 Oktober 2021 Rahel mendatangi Polda Metro Jaya untuk diperiksa. Ternyata butuh waktu seminggu ya untuk kemudian memanggil selebgram seperti ini. Kalau sukarela datang sih mungkin ceritanya beda. Tapi ini kan dipanggil dulu, baru kemudian disusun jadwalnya. Dan akhirnya Kamis 21 Oktober 2021 selebgram ini memenuhi undangan pemeriksaan. Terlepas dari tekanan publik yang dilakukan lewat media sosial dan media arus utama, langkah kepolisian untuk memeriksa Rahel tetaplah harus kita apresiasi. Dan memang seperti itulah memang harus dilakukan aparat kepolisian. Hal ini tentu membuktikan bahwa polisian tidak pandang bulu dalam memeriksa. Bulunya banyak, bulunya dikit ya tetap diperiksa kalau salah. Rahel boleh berbantah-bantah. Rahel boleh mengungkapkan isi hatinya bahwa dia tidak pernah berada di Wisma Atlet bersama pacarnya dan juga manajernya. Tapi TNI sudah membantah hal itu juga. TNI sudah menegaskan bahwa Rahel memang ada di sana. Siapa yang benar? Biar hukumlah yang bicara. Yang tidak kalah menarik adalah bagaimana belasan ribu orang menandatangani petisi di change.org yang meminta Rahel diusut tuntas. Salah atau benar, biarlah pengadilan yang bicara. Mungkin sebagai catatan buat selebgram seperti Rahel dan juga selebgram-selebgram yang lain, bahwa
Anda boleh punya pengikut jutaan, ratusan juta, atau bahkan miliaran pengikut. Tapi hukum tetaplah berada di atas Anda. Anda melanggar, maka Anda akan ditindak. Jadi bukan berarti kemudian seorang selebgram, sehebat apapun, setenar apapun, ketika melanggar akan ada pengecualian. Nggak boleh seperti itu. Saya kok sedikit berpikir ya, jangan sampai kasus ini membuat Presiden Jokowi ikut bersuara seperti beberapa waktu yang lalu. Ketika itu seorang supir truk berkeluh kesah terhadap aksi-aksi preman di Pelabuhan Tanjung Priok. Presiden pun langsung menelpon Kapolri. Hanya dalam hitungan jam, aparat pun bergerak menuntaskan apa yang diminta Presiden. Top. Kemudian dalam masalah pinjaman online, bayangkan banyak warga masyarakat yang terjerat pinjaman yang betul-betul mencekik leher. Ada guru, ada ibu rumah tangga yang pada akhirnya harus bunuh diri karena terlibat pinjaman online. Masalahnya bukan pinjamannya, tetapi bagaimana kemudian cara mereka menagih. Bagaimana kemudian mereka meneror dan sebagainya. Itulah yang menjadikan keprihatinan Presiden. Jadi ketika Presiden sudah bicara, lagi-lagi Presiden bersuara. Dan tak butuh waktu lama, sejumlah tempat yang diduga markas pinjaman online ilegal digerebek. Belum lagi ada tanda pagar atau hashtag yang cukup menohok menurut saya. Percuma lapor polisi. Luar biasa sekali. Dalam artian bahwa ini adalah seperti suara masyarakat. Suara masyarakat yang kemudian menginginkan adanya polisi yang hebat. Polisi yang betul-betul melakukan seperti yang diprogramkan oleh Kapolri, yaitu presisi. Maka saya berharap jangan sampai ada masalah pelanggaran karantina seperti ini membuat Presiden buka suara. Membuat Presiden kemudian mengucapkan sesuatu yang pada akhirnya justru menjadikan masyarakat menjadi apatis. Kenapa harus Presiden yang ngomong sih? Kenapa nggak langsung bergerak ketika ada info? Apalagi kalau kemudian minta Presiden turun tangan. Kejauhan masalah itu. Sudah selayaknya dan seharusnya aparat bergerak. Begitu mendapatkan informasi tanpa harus menunggu viral dulu di masyarakat. Masa Presiden sampai ngurusin selebgram? Nggak lucu ah. Menjaga kepercayaan masyarakat adalah modal paling penting. Kami berharap betul penyelesaian kasus seperti ini dilakukan secara proporsional dan profesional. Kalau salah, ya dihukum. Dan biarkan pengadilan memutuskan agar hukum benar-benar menjadi panglima. Permintaan maaf memang perlu. Tapi permintaan maaf yang dibumbui materai 10.000 jangan sampai jadi solusi permanen. Kepada siapa lagi keamanan dan kenyamanan masyarakat ini dititipkan kalau bukan kepada aparatur negara? Sebab mereka cuma bisa berteriak, tapi tak bisa bertindak.